Hukum lah ya, yang berkeadilan bagi masyarakat termasuk bagi klien kami. Pada kesempatan ini hari apa nih? Hari Selasa 7 September 2020 kami melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ya sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan pasal 372 KUHP. Nah, hari ini pelapornya adalah pelapornya adalah saudari Kafarina Gustriandari ya, dengan saksinya yaitu Mbak Oktaria Mandala ya. Nah, untuk terlapornya di sini adalah inisial AKP, seorang perempuan berdomisili di Palembang dengan inisial AKP ya. Jadi dalam dugaan modusnya ya, berdasarkan bukti-bukti permulaan dan kesaksian dari pelapor dan saksi-saksi yang lain, terlapor ini melakukan kegiatan investasi ya, jual beli pakaian gitu, tapi dengan nilai kisaran dari 10 hingga 50 juta yang ditanamkan oleh klien kami, pelapor, dengan menjanjikan profit senilai sebesar 9% per bulan ya. Tetapi faktanya pada umumnya tidak hanya yang di belakang saya, kita pegang ada 3 ya, kita kuasa 3 klien ya. Jadi pada umumnya itu hanya dibayar sebanyak 1 kali, dan hingga bulan kerjasama berakhir itu tidak dibayar lagi profit bulan-bulan berikutnya. Bahkan modal yang sudah ditanamkan oleh pelapor itu tidak dikembalikan sama sekali. Ironisnya adalah saat yang bersangkutan ini sulit dihubungi, tidak bisa dihubungi, dan kalaupun merespon komunikasi justru terkesan arogan ya, malah merasa tidak terima dan menantang ya, Jadi harapan kami ke depan setelah pelapor dari kami, 3 orang dari kami, harapan kami ke depan nanti muncul korban-korban yang lainnya yang membuat pengaduan ya, baik ke Polsek IB1 atau polsek lain di mana mereka melakukan transaksi. Untuk terlapor ini infonya seorang selebgram gitu ya Mas? ya betul. Ya betul, yang bersangkutan ini cukup dikenal ya sebagai salah satu selebgram di Belasan kota ribu Palembang ya, 66.000 ya followernya. Dan diduga kuat laporan pidana ini tidak hanya ada di kota Palembang ya, tetapi ada di kota-kota lain juga ya, di Jakarta atau di Bali. Tapi kita track terakhir, kita lihat di media sosialnya sejak awal tahun 2021 ya, sejak awal tahun 2021 kontraknya macam-macam ya, ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tetapi yang sampai 1 tahun ya, 3, 6, 1 tahun itu ya nggak ada profit sama sekali ya, cuma dibayarkan 1 kali. Bahkan modalnya tidak dikembalikan. Dibayarkan 1 kali itu sebesar berapa, Mas? 9% dari nilai modal. Ini apakah kita sudah mendatangi telapor secara kekeluargaan atau belum? Betul. Sebelum menggunakan kuasa hukum, para pelapor dan saksi sudah melaksanakan upaya-upaya persuasif ya, mencoba menghubungi beliau, sampai datang ke butik segala macam, cuma memang tidak ditanggapi. Kebetulan yang bersangkutan juga nggak bisa ditemui, sulit sekali. Akhirnya kita coba secara formal menggunakan kuasa hukum, tetapi saat kita somasi ya justru yang bersangkutan pertama tidak melaksanakan tuntutan kami dan malah menantang kembali para kuasa hukum ya. Dan mohon maaf, kami sendiri para kuasa hukum di media sosialnya beliau melakukan dugaan tindakan-tindakan yang mendiskreditkan kami dan profesi advokat pada umumnya. Total kerugian klien itu berapa? Paling tidak untuk 3 klien ini sekitar 100 jutaan lah ya, 100 jutaan. Harapan kami yang ke depan nanti muncul korban-korban lain, karena faktanya memang ada beberapa yang menghubungi kita ya. Iya, yang menghubungi kita sudah, dan mereka ternyata sudah membuat laporan polisi juga di beberapa, malah bukan cuma di kota Palembang, bahkan di kota lain juga ada. Jawa Timur, Jawa Timur, Lampung, banyak. Para investornya. Jangan lupa subscribe, share, komen,
Dan like ya.